Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 10 MIPA 3. Atas nama yang pertama Fiska Rani, yang kedua Siva Nur Azizah, yang ketiga Indah Febriana Della, yang keempat Jessica Anissa Afni, dan yang kelima Alfat Arta Pratama. Di sini kami akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Menurut KKBI, teks eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan, misalnya suatu karangan. Menurut ahli Goris Skeraf, teks eksposisi adalah bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Kesimpulannya, teks eksposisi adalah bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Ciri-ciri teks eksposisi. A. Teks eksposisi menjelaskan segala informasi atau pengetahuan secara objektif. Tidak ada unsur subjektif dan emosional. B. Teks eksposisi menggunakan gaya informasi yang persuasif atau mengajak pembaca dan memberi informasi yang sejelas-jelasnya. C. Teks eksposisi memberikan penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa baku. D. Teks eksposisi tidak melakukan pemihakan atau tidak memaksakan kehendak penulis terhadap pembaca. Jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi. Dapat diartikan rumusan tentang ruang, lingkup, dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembicaraan atau studi. Yang kedua, eksposisi identifikasi. Identifikasi adalah sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Yang ketiga, eksposisi perbandingan atau pertentangan. Metode perbandingan adalah suatu cara untuk menunjukkan kesamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih mempergunakan dasar-dasar tertentu. Dan yang kelima, eksposisi klasifikasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah untuk menampilkan pengelompokan sesuai dengan pengalaman manusia. Yang terakhir, eksposisi analisis adalah suatu cara membagi-bagi suatu objek ke dalam komponen-komponennya. Cara menganalisis teks eksposisi dengan cara A. Eksposisi analisis kausal adalah paparan yang mempersoalkan hubungan kausal atau sebab akibat. Hubungan kausal adalah suatu hubungan yang melibatkan suatu objek atau lebih dianggap sebab timbulnya atau terjadinya hal yang lain. Struktur dan kebahasaan teks eksposisi. 1. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Berisi pendapat atau opini yang menjadi pokok pembicaraan dalam suatu eksposisi. Yang kedua, argumentasi, yaitu menjelaskan pokok permasalahan yang dibicarakan dalam suatu teks eksposisi. Argumentasi adalah isi dari teks eksposisi. Dan yang ketiga, penegasan ulang. Berisi penegasan kembali dari paragraf sebelumnya yang merupakan bagian dari penutup. Penyusunan teks eksposisi. Berikut langkah-langkah menyusun teks eksposisi. A. Menentukan topik. B. Menentukan tujuan penulisan. C. Membuat kerangka teks. Kerangka teks dapat dibuat dengan merumuskan gagasan pokok. D. Mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas yang sesuai. Dan E. Menuliskan teks eksposisi secara padu sesuai struktur teks eksposisi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ciri-ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi sebagai berikut. A. Istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. B. Adjektiva. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. C. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi pronominat. Oke, itu adalah video tentang teks eksposisi dari kami kelompok 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.